Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penggemar YouTube PAZ. Kali ini kita ketemu dengan dua sosok pemuda yang tak lagi muda. Salam dulu ke pemirsa, teman-teman. Gini dong, salam. Salam Pas. Salam Pas. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita lagi di suasana workshop ya, Pak Budi ya, Pak Tarwoto ya. Siap Mas Anjara. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil bikin konten. Pertanyaan pertama ini ke Mas Tarwoto aja dulu nih. Oke. Ini diam-diam nih PNS ini. Mumpung libur. Mumpung libur di hari Sabtu kita main ke event pelatihan PAS. Pak Tarwoto, kira-kira apa yang berbeda hidup jenengan sebelum dan sesudah tahu PAS? Oke, ya Mas Anjara, teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini tanggal 12 Juni tempat pertama kali diadakan pelatihan basic di Lampung ya. Selamat datang Mas Budi dan Mas Anjara, teman-teman sekalian. Alhamdulillah PAS ini begitu cepat bisa menyebar. Hari ini di Lampung diadakan pelatihan pertama kali basic. Mas Anjara, tentu ini bagi saya bukan hal yang baru bahwa setiap ada pelatihan mencoba untuk hadir. Kenapa saya nyatakan begitu? Karena alhamdulillah saya kenal PAS dari tahun 2019 awal. Itu saya tinggal di Bandung, saya mencari kitab PAS ini ke timur. Saya mengejar PAS ke timur, ke Solo, kemudian lanjut lagi ke Klaten, lanjut ke Semarang. Nah, terus apa sih yang saya dapatkan dari PAZ ini, Mas Budi? Saya menemukan pertama, ini yang mungkin teman-teman, terutama bagi saya dan teman-teman PNS lainnya lah, buruh-buruh negara itu, bahwa ada satu hadis yang selalu pasti akan setiap kita akan ingat nih, dan hadis ini sangat familiar di kalangan orang muslim, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, dengan PAZ inilah akhirnya saya di samping tugas-tugas selaku abdi negara bisa memberi manfaat dengan apa? Dengan ilmu PAZ. Satu itu. Jadi dengan PAZ ini saya bisa saril memberi manfaat ke orang lain. Orang lain itu apa? Orang terdekat, teman keluarga, teman-teman kantor. Nah, itu bisa merasakan nikmat yang bermanfaat ini yang langsung seketika bisa dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ilmu PAZ ini, setelah saya mengenal PAZ, saya alhamdulillah begitu ringan memandang semua jenis dalam tanda kutip penyakit yang dalam PAZ namanya keluhan. Ringan sekali. Mau apa dari orang bilang, oh ini tumor otak, ini tumor rahim, ini tumor payudara. Kita di PAZ, itu hanya hal yang biasa. Ini keluhan-keluhan biasa, bukan yang istimewa ya. Kenapa? Kata Allah bahwa penyakit itu semuanya adalah pasti ada obatnya. Nah, di PAZ-nya ditemukan. Tidaklah aku turunkan penyakit, kecuali aku turunkan juga obatnya. Alhamdulillah di PAZ ini adalah salah satu yang Allah berikan hikmah yang bagi kita masyarakat Indonesia terutama ya bisa mengambil manfaat kebaikan dari ilham yang diberikan kepada Ustadz kami, kepada guru kami, Ustadz Haris. Terinspirasi ya. Karena ilmu beliau lah, karena ketekunan beliau dan kesabaran beliau mempelajari ilmu ini sehingga bisa diramu dari sebuah ilmu yang gampang dipelajari oleh siapapun dari kita bisa. Nggak akan ada kendala. Kenapa? Semuanya ternyata alhamdulillah begitu sederhana, tapi dampaknya begitu nyata dan real. Orang awam pun bisa ya? Nah, awam pun bisa. Saya awam karena saya nggak punya basic kedokteran, nggak ada ya. Ilmu basic tentang biologi nggak ada karena saya anak IPS istilahnya begitu. Nggak ada. Jadi dari background pendidikan saya nggak ada. Anak IPS. Anak IPS. Wah, anak IPS itu sekilas dari saya Mas Anjara. Jadi kebermanfaatannya dua minimal ya. Satu, bisa memberi manfaat syar'i. Yang kedua, saya memberi untuk diri saya memandang penyakit itu enteng, memberi arahan atau memberitahukan kepada dalam tanda kutip ya pasien yang datang pun jangan terbebani dengan nama-nama penyakit. Kenapa? Karena pendekatan PAZ ini. Dulu kita begitu mengenal penyakit, wah begitu menakutkan sekali. Asma yang katanya nggak sembuh, nggak bisa diobati ya, sinus nggak ada obatnya. Tapi di PAZ alhamdulillah ini adalah sebuah jalan terang
yang moga-moga akan berkesinambungan memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia atau mungkin insya Allah moga-moga akan negara jiran ke seluruh dunia lah. Amin. Karena apa? Tanpa alat, tanpa obat, tanpa operasi, tanpa jimat itu begitu real bisa dibuktikan. Itu Mas Andra. Masya Allah luar biasa ya. Nah, gantian nih kalau Pak Budi gimana Pak Budi? Waduh. Before after ini. Oke, kawan-kawan semuanya, luar biasa saya dengar dari Kang Tarwoto ini. Ini saudara saya, kakak saya anggap sebagai kakak saya karena luar biasa. Saya terinspirasi dari apa-apa yang beliau sampaikan di YouTube. Beliau itu survive dari tumor otak loh. Ini bukan main-main loh, bukan kaleng-kaleng loh guys. Ini luar biasa. Ya, ada kok sesi, ada ya Kang ya? Ada. Sesi menceritakan proses terapinya dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau saya pribadi ya, ini kalau ada pertanyaan ke saya, Kak Budi, apa nih momen paling spesial di hidup Anda gitu? Mungkin banyak orang akan menjawab, oh saat saya menikah, oh saat saya wisuda misalnya. Kalau saya tidak, Bapak Ibu. Ketika saya ditanya momen yang paling dalam hidup saya jawab salah satunya ini ya, adalah ketika mengenal Pas Al-Kasawi. Serius, Masya Allah. saya punya dua hal alasan ya. Kita sharing Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah nikmat ini membuka mindset kita, cara berpikir kita terhadap kesehatan. Beda banget. Jadi dengan nikmat ini kita bisa melihat penyakit, kita bisa keluhan manusia itu dua sisi. Pertama terbentuk mental kita, yang kedua kita paham ilmunya, kita diajari di Pas ini cara pandangnya. Kamu muslim, ayo bareng-bareng bagaimana sih sudut pandangnya, mentalmu itu dibangun seperti apa terhadap penyakit. Ini yang saya dapatkan, ini mahal banget bagi saya. Cara memandang penyakit juga itu. Ya. Terus yang kedua, saya itu punya ini Bapak Ibu sekalian, karena saya dulunya praktisi di bidang cedera atlet, cedera olahraga. Saya punya kesan yang mendalam di sini. Apa itu? Jadi ketika saya belajar dulu kutak-kutiknya Bapak Ibu sekalian itu hanya masalah pada cedera tulang, sendi dan otot doang. Bagi saya orang sakit ankle selesaikan di ankle-nya, sakit bahu selesaikan di bahunya, dan itu wilayahnya cuma otot sama sendi. Saya terbuka, ternyata di Pas mainnya bukan eceran, dia grosiran. Loh, apa maksudnya? Maksudnya ternyata dia itu sistem Bapak Ibu sekalian. Yang dulu saya pelajari kecil, memperbaiki ankle, memperbaiki tulang belakang, ternyata di Pas diajari bahwa itu juga menyelesaikan masalah-masalah penyakit yang menakutkan. Ya, kita punya 9 tema loh. Ada tema autoimun, ada diabetes, ada benjolan, ada baby Pas untuk bayi dan anak, ada cara melahirkan. Itu semuanya membuka mata kita. Ini ilmu yang sangat mahal Bapak sekalian. Bagi saya ya, mungkin bagi kawan-kawan Mas Teman juga nggak akan jauh beda lah saya kira. Paling itu Mas Andra, dua kesan mendalam bagi saya. Ya, sisi keilmuan dan sisi sudut pandang Mas Andra. Oke. Dari manfaat belajar Pas gitu. Sejauh ini kalau Pak Tarwoto kira-kira ya sudah membantu berapa pasien Pak Tarwoto? Dari tahun 2009-an berarti belajar ya kalau salah ya? Ya, dari 2019 awal ya itu hampir 2,5 tahun ya. Iya. Ya 2,5 tahun. Ya mungkin kisarannya 5 ribuan pasien insya Allah ya. Karena kalau awal-awal dulu kenapa kok begitu banyak pasien? Sebetulnya kan pasien itu datang kita itu ada 2 metode biasanya ya. Ya udah datang ke rumah saya dan atau kita kumpulkan jamaah di situ dan terapi. Tapi tetap artinya bahwa ini kenapa sih saya lakukan itu? Saya lakukan pengenalan kepada jamaah-jamaah karena saya ingin mengenalkan ini loh ada cara yang sebetulnya gampang sekali, manfaat gampang dan bermanfaat gitu. Dan ini yang seperti Mas Budi tadi sampaikan, mindset cara berpikir kita memandang kesehatan itu beda sekali dan ini adalah cara pandang yang baru dan mendobrak ya mindset lama yang begitu sulit, begitu susah untuk orang untuk menjadi sehat dengan PAZ inilah. Nah, begitu sederhananya dan begitu mudahnya. Itulah kenapa saya memberanikan diri tangani pasien dengan apa? Dengan PD ya dengan PD. Kenapa? Inilah jalan yang istilahnya Allah berikan kemudahan. Ya, dari sekitar 5 ribuan lah sampai sekarang pasien saya tangani. Katanya itu termasuk teman-teman kantornya semuanya diinspeksi ya Pak ya? Oh iya, ya ceritanya dulu awal-awal dulu saya di Bandung itu di komplek gedung keuangan itu. Suatu ketika saya selesai pelatihan di Semarang, saya greget. Ini saya gimana cara mengenalkan ke masyarakat? Orang terdekat lah orang kantor. Akhirnya selesai sholat berjamaah, saya
kebetulan saya DKM di situ, DKM di Masjid Gedung Keuangan di Bandung. Saya menekan diri, silahkan Bapak sekalian yang laki-laki ya. Setelah sholat ini yang merasa ada keluhan silahkan memisahkan diri ke belakang semua. Hari pertama seperti itu, ke belakang semua, nanti saya terapi. Dan yang sehat silahkan melihat langsung dampak terapinya. Apapun keluhannya saya akan terapi. Nah seperti itu. Akan hari pertama, hari kedua terus gitu. Itulah kenapa akhirnya PAZ ini bagi kami, bagi pegawai-pegawai Kementerian Keuangan di Gedung Keuangan Negara Jawa Barat, di komplek itu ada 6 kantor itu, insya Allah nggak asing. Terutama kalau ada tamu dari luar nyari, oh mau terapi, oh nyari Abi, oh ya pasti mereka paham. Itu Mas Andra. Cara kenalkannya. Ekstrim. Kalau Mas Budi dulu gimana kenalin ke masyarakat tentang PAZ, Mas? Kalau saya itu ya Mas ya, karena model pelatihan dulu guru kami, ustadz kami itu mengajari ya, Mas, kalau mau cepat, guru kalian adalah pasien kalian. Cari pasien sebanyak-banyaknya. Kamu kalau mau tanya 25 pasien dulu satu pertanyaan saat itu. Ini fresh graduate loh, lulus dari awal pelatihan. Saya terinspirasi banget karena dampak pelatihan itu ngefek ke saya. Yang saraf kejepit itu kok bisa sembuh ya. Akhirnya tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Saya ketuk pintu demi pintu di desa saya. Saya datangi, saya ketok, Bu ada keluhan apa di sini? Ada yang kurang sehat, saya datangi satu-satu. Meskipun kadang-kadang muncul yang bikin nyali saya ciut. Oh ada Mas, silakan masuk. Saya lihat seorang ibu terbujur, tidak bisa bergerak, hanya berkedip-kedip, minta diterapi. Ciut juga nyali saya, kok bisa begini ya gitu. Ada kadang-kadang saya ketok, oh di sana ada Mas, saya antar ya gitu. Saya beberapa kali diantar. Sampai di sana, ini loh Mas, stroke sudah 2 tahun nggak bisa berjalan, cuma gini saja. Waduh, saya baru belajar basic nih. Waduh, tapi banyak kejadian amazing nih Ibu sekalian. Karena saya niatnya, oh cari ilmu lah. Moga-moga ini amanah dari guru saya. Saya modalnya saat itu hanya lihat di YouTube. Ustadz Haris itu kalau orang stroke ya dibangunkan, ditendang kakinya biar maju. Saya praktekkan, saya masih abadikan videonya itu. Kadang kalau lihat saya nggak tega, pasien saya dorong kakinya. Itu kurang lebih prosesnya 15 menit. Dia bisa jalan Bapak Ibu sekalian. Istrinya nangis, bingung, bapaknya juga bingung, saya lebih bingung lagi. Kok bisa ya seperti ini? Masya Allah, dan itu berlangsung terus. Ada kasus benjolan, ada kasus yang lain, dan saya langsung ingat, oh ini amazing, ini bukan sembarangan ini kalau didalami pasti menarik ini. Dan ternyata Masya Allah, semakin didalami, di situ lautan ilmu. Jadi bukan sekedar sepele banget Bu, serius. Kalau kamu punya kapasitas apapun, background kesehatan apapun, pendidikan apapun, ayo fokus. Ini ada ilmu baru, inspirasinya jelas, gali dalam-dalam. Satukan keilmuan kita, ayo gali bareng. Ini mutiara bagi saya. Ayo saya ajak kawan-kawan semua ini ya. Kalau Abi dulu selain ikut basic, ikut upgrading apa aja, Bi? Oh ya, ini ya ceritanya emang asik. Pengalaman belajar PAZ itu asik sekali. Dulu awal belajar itu modul juga nggak ada, selembar 2 lembar aja ya. Saya saking bodohnya, karena nggak punya basic ilmu pengobatan apapun nggak punya saya ini. Nggak ada sama sekali. Ya karena pegawai negeri ya, jadi pokoknya fokus pegawai negeri aja. Ini belajar PAZ ini saya belajar basic aja saya 4 kali saya. Belajar basic 4 kali. Kurang pinter-pinter ya. Nggak paham, tapi saya yakin aja karena saya ya Allah ini kok karena saya juga merasakan dampak kebaikan dari ilmu ini, saya kejar terus. Setelah basic belajar saya basic itu secara kejepitan asma, saya upgrading baby pass. Ya baby pass itu di Klaten. Itu awal di Klaten. Habis itu benjolan di Semarang. Ya, Semarang ada bentuk awal benjolan di Semarang, skolosis di Semarang. Terus online itu pas Mariam online. Jadi kayak hampir semua udah. Diabetes sudah, autoimun sudah, benjolan sudah, jantung sudah, stroke sudah, diabetes sudah. Oh semuanya. Udah semua saya. 9 paket dapat semua. Masya Allah. Survival? Apa? Survival online kan? Udah semua. Jadi teman-teman yang mau belajar ke saya boleh, tapi belajar basic dulu. Nah, nanti saya bantu, saya kasih bocoran sedikit-sedikit supaya apa? Kalau saya kasih bocoran banyak nanti pasti akan bingung sendiri. Bingungnya apa? Tertajuk gitu loh, terkaget-kaget. Ilmu ini Masya Allah begitu rasanya. Tapi ingat, ya satu lagi ini yang perlu diingat oleh kita semua, Mas Budi, Mas Andra. Ingat, orang mau belajar PAZ itu adalah hidayah terbesar. Ya, salah satu hidayah besar. Kenapa? Ilmu ini begitu besarnya dan orang menganggap ini
kok enteng sekali, kok enggak cuman gitu, paling seperti metode pengobatan lain. Enggak, orang kalau udah Allah kasih petunjuk hidayah ini, begitu masuk ke sini dia akan merasakan betapa bermaknanya hidup ini, betapa bahagianya memandang orang sakit itu. Oh, karena solusinya gampang. Jadi orang ketemu penyakit apapun, masya Allah gampang ini, gampang. Bukan meremehkan ya, bukan meremehkan, tapi apa, kita dikasih keyakinan sama Allah itu dengan ilmu ini, ya, yakin menghadapi keluhan apapun. PAZ itu. Mantap. Kalau Mas Budi apa dulu Mas? Ikut basic? Alhamdulillah saya udah ikut semua Mas. Oh. Bahkan dulu kalau mau ikut itu, ikut basic itu waktu itu saya nggak ada dana ikut basic, saya dibayari sama saudara. Bahkan ikut upgrading saja. Kalau saya mau ikut upgrading saya nggak punya uang, saya boleh cicil nggak? Oh boleh gitu toh. Bahkan istri saya Pasukan cicil. Bi, ini saya punya perhiasan. Abi boleh jual kalau mau belajar. Ini saya sangat terharu lihat istri saya saat itu. Ya Allah, begitu tulisnya yakin. Karena apa? Ini saya nggak tahu, tuh cuma saya yakin kalau sudah yakin, kamu sudah yakin ilmu ini mesti ilmu luar biasa. Nah iya, kalau kita ada pasien anak kecil benjolan di sini, diterapi bareng-bareng, kempes, dia bingung, saya juga bingung. Ini pasti bukan sembarang, ikut upgrading, ikut tambah terus gitu. Nah, ini pasukan nyicil langsung pada senyum-senyum ini ya. Kita satu golongan, kita satu grup WA kita. Aduh, Masya Allah. Wah, Masya Allah ya, ternyata petualangan dua pendekar pas ini ya. Nah, mungkin ini aja, kita udah 15 menit nih, nggak kerasa ngobrol ini. Iya. Mungkin kayak semacam closing statement ya dari Mas Budi aja dulu, Mas Budi dulu. Kira-kira tentang ilmu pas ini gimana buat teman-teman yang lain? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, orang cerdas itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit, menakutkan, kompleks, menjadi sesuatu yang sederhana, sehingga orang awam bisa paham dan bisa memberikan solusi kepada umat. Ini yang paling saya rasakan di PAS. Kalau mau menggali, kalian para ilmuwan akan dapatkan di sini. Bahkan orang awam bisa belajar, bisa menjadi solusi bagi umat. Kesederhanaan adalah puncak dari kemodernan pengobatan. Salam Pak Jari. Mantap. Kang Abi gimana? Kang Abi gimana Kang? Oke, Bismillah, bahwa jelas manusia itu makhluk paling sempurna. Allah udah nyatakan itu. Jadi manusia itu pasti sangat sempurna. Saking sempurnanya harusnya penyakit-penyakitnya diselesaikan dengan apa? Dengan cara yang paling sederhana. Itu. Dan itu ada di mana? Ada di PAZ. Mantap. Terima kasih atas waktunya para sahabat semuanya, pemirsa YouTube PAZ ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di obrolan-obrolan yang lainnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.